ketidaksetiaan kita kepada istri kita tidak setia, kepada suami kita tidak setia, ketidaksetiaan kita kepada istri kita tidak setia, kepada suami kita tidak setia. Tetapi Yesus Kristus tetap setia. Salam, saudara-saudara, selamat sore. Sore hari ini saya live khusus untuk khutbah sore. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kita yang mengangkat dia jadi Tuhan. Bukan. Masa? Dia dari awal, dari dulu, dia adalah yang awal dan yang akhir. Dialah yang Alfa dan Omega. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Zahirnya itu 2000 tahun yang lalu Yesus menampakkan diri sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan kita Yesus Kristus tidak berubah. Yang awal dan yang akhir. Ia ada pada permulaan dan pada akhir. Di Wahyu 1 ayat 17 bukan saja Alfa dan Omega, tapi tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Nah, apa yang harus kita bahas, apa yang harus kita percayakan dalam hal Yesus tidak berubah? Yang pertama, Yesus tidak berubah dalam hikmatnya. Ia adalah hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi semakin orang menerima Yesus Kristus, semakin berhikmat hidupnya. Semakin merendahkan diri, semakin menundukkan diri terhadap apapun kehidupan di dunia ini. Ia penuh hikmat sejak muda. Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi itu harus dimengerti oleh saudara siapapun mengenai khutbah saya ini. Yesus itu memiliki hikmat yang mengherankan banyak orang. Matius 13 ayat 52, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu. Inilah yang luar biasa, yang mengherankan. Sama dengan orang keluarga saya, saudara saya, yang di kampung saya, itu heran, kagum. Kalau orang sudah terima Yesus Kristus, itu beda jauh langit dan bumi. Nah, saudara-saudara, yang kedua, Yesus itu tidak berubah dalam kesuciannya. Maaf, semua nabi itu mengalami kematian, tetapi Yesus mati, hidup kembali. Kuburnya kosong sampai sekarang. Ia tidak mengenal dosa. Yesus Kristus tidak mengenal dosa. Nah, itu. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal. Al-Quran menegaskan pentingnya mukmin menerapkan kebenaran Taurat dan Injil. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau Anda mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kenal dia, maka kita semua akan menjadi luar biasa. Kita dibenarkan, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Tidak ada yang benar manusia itu, nggak ada yang benar. Bagaimanapun, kebenaran hanya di dalam Tuhan. Jadi tadi malam saya live itu diomongin sama saudara-saudara dari Muslim, kebenaran macam apa katanya. Saya jelasin, masuk Kristen dulu baru kamu hidup dibenarkan. Kalau kamu belum masuk Kristen, belum benar. Yang kedua, ia tidak memiliki dosa di dalam hidupnya. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itulah imam besar kita, Yesus Kristus, tidak berdosa. Gitu. Kalau imam besar yang diagung-agungkan oleh mereka, baru ini nggak bertanggung jawab. Bahkan ada imam besar bilang kepada saya, kalau saya ditangkap, Saifuddin Ibrahim juga ditangkap katanya. Begitu saya ditangkap, dia kabur ke negeri nenek moyangnya. Itu bukan imam besar, tetapi imam besar kita adalah Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus tidak berubah dalam kesuciannya. Ia tinggal dalam hidup yang taat. Ia tinggal dalam hidup yang penuh dengan ketaatan. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kita manusia ini banyak ketidaksetiaan kita,
kepada istri kita tidak setia, kepada suami kita tidak setia. Tetapi Yesus Kristus tetap setia. Jadi walaupun kita ini dalam dosa bagaimanapun, dia tetap mengampuni dan menolong kita, melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa itu. Kemudian yang ketiga, Yesus tidak berubah di dalam kasih-Nya. Sekali lagi, yang ketiga adalah Yesus tidak berubah di dalam kasih-Nya. Ia mati di kayu salib sebagai bukti kasih-Nya. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi saudara-saudara, Yesus itu di dalam kasih-Nya, ia mati di atas kayu salib. Itu bukti karena kepada kita. Beda kasih seorang pemimpin dengan kita, beda. Tapi Tuhan sangat mengasihi orang percaya. Dia sangat mengasihi kita semua. Makanya tatkala saya masuk Kristen, itu saya merasakan kasih yang luar biasa. Dan tidak berubah sampai sekarang. Jadi kasih Kristus itu adalah kasih yang tidak ada tandingannya, tidak ada contohnya. Hanya Yesus yang luar biasa karena kasih-Nya. Ya. Kemudian di dalam Wahyu 1 ayat 5, ia menyatakan kasih-Nya dengan melepaskan kita dari dosa. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Merah darah Yesus itu melepaskan kita dari kungkungan, dari keterikatan, dari kutuk, dari sakit, penyakit, bahkan apapun. Jadi begitu kita menerima Yesus Kristus, segala sakit, penyakit, yang apapun yang kita derita, Yesus jauh melebihi itu. Jadi Tuhan kenapa harus mati di atas kayu salib? Untuk merasakan penderitaan yang kita alami, karena hidup di dunia ini adalah penderitaan itu sendiri. Dan yang selanjutnya, yang bagian yang terakhir dari Yesus tidak berubah dalam kasih-Nya adalah Yesus memberikan kasih-Nya yang mengikat. Ini kasih sayang yang sangat mengikat antara kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya heran kalau ada orang Kristen masuk Islam, kalau ada orang Kristen meninggalkan Yesus, itu kasihan deh lo. Gitu. Kasihan. Yesus memberikan kasih-Nya yang mengikat. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih itu adalah kasih yang sangat mengikat kita, yang luar biasa, sehingga kita harus menjadi teladan hidup kita. Orang Kristen semuanya harus menjadi teladan dalam kasih-Nya, di dalam membagi pelayanan, membagi kehidupan, membagi segala sesuatu. Ya, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.